Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang tanggal 6 Juni. Narsisnya kurang bagus. Nah, sorry. Tanggal 6 Juni tahun 2021. Oke, kita lanjutin dokumentasi selanjutnya ya. Kali ini kita akan membahas tentang web client. Oke, web client itu apa sih? Oke, sambil terangin sampai saya buat projectnya ya. Buat package-nya segala macam. Oke, kita langsung aja. Web client itu adalah, sambil saya tutup narsisnya, tetap oke. Web client itu adalah apa ya? Komponen untuk yang namanya meng-create untuk koneksi HTTP URL. Oke, sebelumnya kita bisa pakai URL HTTP connection, bisa pakai HTTP client punya Apache, bisa. Nah, untuk yang sekarang ini kita coba untuk memakai web client. Saya bikin satu ya. Nah, di sini web client. Oke, saya bikin satu langsung ya. Saya bikin satu package. Kemudian saya taruh di sini yang namanya kelas W client 1. Karena takutnya bakal ada beberapa percobaan ya. Oke. Jadi web client itu hanya untuk koneksi. Di sini hanya menerangkan, bukan menerangkan sih, ini dasarnya ya. Mungkin kalau kata saya pribadi untuk yang penerangannya untuk yang simple aja. Nah, langsung saya taruh metode main di sini ya. Oke. Nah, di sini saya naikin dulu ya biar enak nanti kalau misalnya kita udah panjang. Oke. Web client itu untuk koneksi HTTP URL. Persiapannya adalah yang pertama, saya tulis ya, create object web client. Yang kedua, persiapkan request ya kan, yaitu definisi method. Oke, yang ketiga, nah, di sini saya copy ya. Yang ketiga, persiapan request mendefinisi URL. Yang keempat, mendefinisi body. Yang kelima, header. Yang keenam, adalah get response. Oke ya. Nah, 6 tahap ini ya untuk membuat web client. Kita mulai. Yang pertama, sesuai dengan yang ada di atas adalah create object web client. Oke. Nah, untuk banyak metode untuk meng-create web client. Nah, kita taruh di sini ya, web client. Web client itu interface ya. Web client, nah, itu bisa pakai gini. Create. 1. Ini metode untuk meng-create web client. Atau kita bisa juga pakai Ctrl C. Ini saya jadi nanti tinggal pilih ya. Host 8080 2. Ini sebenarnya masih banyak sebenarnya. Nah, jadi bisa pakai create ini, bisa pakai create yang kayak pola kayak gini, bisa pakai create langsung di generate HTTP, langsung ditulis HTTP URL-nya di sini bisa. Oke. Jadi ini hanya opsi aja, atau bisa memakai builder. Nah, kenapa pakai builder? Nah, builder lebih enak untuk di custom. Nah, kita taruh base URL-nya apa? Misalnya HTTP localhost port 8080 base URL-nya. Kemudian di vault header. Ini masih banyak yang bisa di ini ya. Bisa di Bisa di custom banyak. Nah, ini saya kasih contohnya aja ya. Maksudnya bisa main, nanti tinggal dimainin gimana enaknya. Content type, terus media type,
application JSON value. Oke, terakhir build. Nah, panjang. Jadi bisa pakai ini, dan juga bisa pakai builder yang ini, yang panjang. Oke ya. Nah, yang kedua, ini hanya untuk meng-create web client-nya aja. Oke. Nah, yang kedua, persiapkan request, yaitu definisi method. Nah, oke. Di sini saya kasih siapin request nih. Nah, oke. Nah, client dot methodnya adalah apa? Bisa dikasih nih method dot post, bisa kayak gini ya. Nah, ini bisa kita tampung di request body URI spec. Nah, oke, kita kasih di sini URI spec. Di sini URI spec. Oke. Ininya request body spec. Oke ya. Nah, ini definisi metode kayak gini, satu bisa. Atau saya copy. Nah, ini saya ini pakai post ya. Nah, bisa kita pakai langsung dari sini client post. Nah, tinggal pilih yang mana. Gue yakin kalian akan pilih yang paling gampang, yang paling cepat, yaitu yang post. Ya, oke, yang paling pendek pasti yang dipilih. Oke ya, nah nanti tinggal dipilih deh maunya yang mana nanti. Oke, lagi. Oke, yang ketiga, siapin request. Nah, definisi URL. Oke, nah di sini kita pakai, nah kita tampung dulu ya request body spec. Body spec sama dengan URI spec. URI spec. Ini ngeliat dari sini ya. Nah, sambung. Ini sebenarnya nyambung ya. URI spec, URI. Nah, dah. Nih tinggal dipilih mau pakai yang mana juga. Misalkan bisa pakai HTTP localhost ya, port 80, karena kita ada ini ya, langsung di sini ya. Karena kita nih pakai yang project yang sebelumnya ya, biar cepat. Jadi kita nggak perlu, jadi saya nggak perlu lagi yang namanya bikin servernya lagi. Dah. Ini bisa pakai ini. Dah. Bisa juga pakai dari sini, saya copy aja. Nah, ini nggak usah pakai ininya, cuma hanya URI-nya aja, path-nya aja. Ini kita ini. Kenapa bisa ini, bisa ini? Karena bisa ini karena kita sudah menetapkan base URL-nya yang ini. Asal sudah ditetapkan base URL-nya ya, yang ini ya. Oke, base URL. Nah, udah ya. Lanjut. Yang keempat. Dengan siapin request. Dengan definisi URL udah, method udah, body udah ya. Nah, body nih. Nah, di body banyak nih cara mainnya gimana. Oke, saya tampung di request header. Nanti ini banyak yang nggak kepake sih sebenarnya. Request header spec. Oke, saya pakai wildcard ya tuh. Header spec. Udah. Nah, sambungan dari body spec. Nanti sebenarnya nyambung nih nanti ya, tunggu. Bisa terus kita set bodinya. Oke, bodinya. Nah, body ini banyak ya nantinya ya. Body ini banyak, maksudnya banyak itu polanya banyak. Nah, kita yang pertama bisa pakai body inserter. Oke. Dot from value, langsung bodinya apa di sini, misalkan data string ya.
Ini satu. Ya, ini satu nih. Nah, ini satu. Yang kedua, boleh pakai ini ya nantinya. Saya copy dulu ya. Nah, oke. Ini saya komen. Bisa memakai body inserted from publisher. Nah, kalau from publisher artinya kita memakai mono dan flux, karena emang web client ini dari reaktor juga ya, dari project reaktor juga sama. Dia ini satu satu kesatuan, saudaraan dia nih ya. Oke, misalkan saya cuma ambil mono dot just data. Nah, cuma saya kasih di sini dalamannya adalah string class. Oke, bisa pakai ini? Bisa ya. Atau mau ini lagi, nanti mau ini lagi saya copy dulu ya. Nah, atau bisa pakai langsung ke body value. Nah, body ini nggak usah pakai nih. Ini nggak usah. Bisa pakai body value, langsung objeknya di sini. Boleh. Nah, nanti tinggal pilih yang mana. Nah, saya yakin pasti kalian akan memilih yang paling gampang, ya enggak? Yang paling gampang, yang paling cepat, pasti yang paling ini ya, pastinya ya. Nah, tapi tinggal dicoba aja. Kemudian selanjutnya, oke, saya kasih di sini lagi, misal ini udah ya definisi body. Yang kelima ya, siapin request. Oke, dengan terus definisi header. Oke, jadi kita siapin headernya yang mau dipakai, yang mau kita kirim apa. Oke. Nah, di sini juga banyak caranya, cuma nanti saya kasih ini aja ya, yang paling kalau ya yang paling gampang nih buat saya nih. Tapi nanti tinggal di ini aja ya. Response spec. Oke. Response spec sama dengan ini lanjutan dari sini. Nah, enak gak tuh? Header spec dot headers. Bisa pakai ini? Bisa. Di situ ada tulisannya add the given single, hanya satu ya, header value ya kan. Nah, berikut sama header name-nya. Oke, pakai ini bisa ya. Kita pakai yang ini ya, yang agak susah. Nah, ini pakai consumer, artinya kita harus pakai lambda. Oke ya. Nah, di sini saya ini dulu nih. Nah, di sini dot retrieve. Anggaplah kita set headernya 0 dulu ya, 0. Terus kemudian kita retrieve. Oke. Nah, 0 ini nanti saya rubah. Oke. Berarti kita pakai consumer ya. Consumer berarti kita pakai lambda lagi. Berarti di sini oke, biar enak saya taruh di sini biar si lambdanya biar kelihatan ya. Nah, ini headers. Oke. Nah, di sini saya kasih kurawal karena bisa bisa banyak. Oke, kita fokus yang di sini. Nah, oke. Udah headers. Nah, terus kemudian di sini headers-nya headers dot add. Nah, di sini boleh di sini. Key 1. Oke, file 1. Oke, nanti bisa diatur terserah gimana baiknya. Disesuaikan saja dengan kebutuhan. Karena di sini banyak ya headers-nya, headers ya. Nah, headers dot. Nah, di sini bisa misalkan kita tambahin misalkan set. Nah, ini udah ada banyak ya, set basic, set accept language-nya. Banyak nih set content type, misalkan set basic. Nah, basic out-nya ya, nanti bisa ini contoh misalkan gini ya. Gini nih. Nah, jadi kita nambahin ini. Sebenarnya kalau misalnya ini dia ngasih header key-nya adalah basic di sini, authorization basic. Gitu sebenarnya. Dia pakai set. Ya. Bisa ya? Maksudnya bisa dimengerti lah, bisa dipahami. Ini saya rapihin lagi.
Oke, sudah. Nah, yang kelima ini sebenarnya masih bisa banyak lagi, cuma kita langsung aja biar cepet. Nah, kemudian yang terakhir adalah 6 get response. Ini yang terakhir. Nah, get response di sini ini keluarannya adalah string. Mono, bukan mono. Nah, cuma saya kasih mononya string ya. Nah, untuk masalah mono sama flux itu ada di video sebelum ini. Nah, tentang masalah flux dan mono, nanti bisa dilihat aja lebih detailnya seperti apa. Nah, dari sini pakai header spec yang ini ya. Header spec yang ini. Oke, nah header spec dot exchange to mono. Nah, exchange to mono ini adalah consumer ya. Consumer ini nanti kalian respon ya. Nah, berarti ini isinya akan lambda. Oke, maksudnya akan lambda lagi ya, karena dia asinkronus. Oke. Nah, di sini saya ini dulu ya. Nah, nolnya saya buang. Nah, terus saya ini biar kita main lambda di sini enak. Berarti isinya di sini respon. Ini client respon sebenarnya. Jadi nanti akan keluarannya itu nanti client respon ditangkap, dijadikan parameter buat si lambdanya. Oke. Nah, respon. Nah, baru kita main di sini. Nah, oke. Udah tuh. If response dot status code dot equal http status dot oke, maka return apa? Response dot body to mono string dot class. Artinya kita returnnya adalah else ya, return mono dot just error. Saya harus kirim error response. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau misalkan ada yang respon, nah ada responnya, nah dicek respon status code-nya apa. Kalau dia misalkan oke, maka bodinya dibikin jadi mono. Nah, body to mono, tapi mono yang dalemannya, yang elemennya adalah string. Oke, ya. Nah, udah tuh. Ini udah sampai sini ya. Nah, karena ini, nah sudah dapat nih kita mono string nih. Nah, sekarang mononya mau kita olah. Nah, tinggal pakai subscribe atau pakai kalau mau pakai asinkronus kita pakai subscribe. Nah, kita pakai yang sinkron ya. Kalau pakai sinkron berarti kita langsung hasil sama dengan res.block. Artinya di sini ambil elemennya, satu elemen aja, ambil elemennya tuh di sini. Jadi ini di blok, jadi ini nungguin sampai ini semua selesai, ambil hanya elemennya aja. Oke? Nah, udah selesai semua. Jadi ini akan menunggu nih sampai ini selesai. Karena ini kan asinkron. Oke, jadi sama aja kayak kita bermain kayak HTTP URL connection. Terus kemudian kita cuma tinggal di sini sys out hasil. Nah, kita tambahin ya. Ini hasilnya. Oke. Ya. Sip, clear ya. Nah, dah. Jadi ininya kayak begini ya, cara garis besarnya. Jadi banyak pilihan. Ini emang secara susahnya. Nah, cuma ini saya coba untuk jelasinnya satu-satu. Maksudnya saya cacah, bukan saya cacah. Jadi step by step. Oke, step-stepnya. Nah, udah nih. Nah, untuk uji cobanya kita buka project yang sebelumnya. Nah, ada yang namanya project coba. Di sini ada project jajal. Saya play. Oke. Nah, yang kita mau tembak adalah coba satu controller. Cuma ini aja ya. Oke. Nah, dah tuh. Dah. Nah, kemudian ini kan keluar nih, udah masuk nih. Udah up nih. Nah, kita baru play di sini. Dah, kita play. Ceng. Nah, Java application. Karena dua project kan, yang ini servernya, ini yang kliennya. Nah, berhasil. Ini coba. Ini hasilnya, ini coba satu. Oke, karena keluaran dari sini adalah coba satu. Oke ya, bisa dipahamin ya, bisa dimengerti.
Jadi nanti ini step-stepnya. Oke. Nah, udah sekarang ceritanya tadi udah jalan ya. Oke, lihat lagi biar seneng. Nah ini. Nah ini emang dia banyak lognya ya. Nah tapi kalau misalnya udah running di mana di Spring, nah lognya nggak terlalu banyak kayak gini, gitu. Oke, sekarang best practice-nya. Ya, ini hanya salah satu contoh untuk web client 1. Nah sekarang kita pakai web client, bikin satu lagi ya project ya. Project class namanya w client 2. W client 2. Oke, dia ada 2 di bawah ya. Oke. Di web client 2 ini saya coba buat cari yang gampang, yang paling gampang ya, yang paling singkat. Oke. Ini pola singkatnya, tadi kan pola banyak ya, pola gamblangnya, bukan pola gamblang ya, pola susahnya ya, pola step by step. Nah, kita pakai ini ya, yang paling gampang. Pola simpelnya adalah bisa kayak gini, mono string, ya, langsung mono string. Ini adalah mono string misalkan ya. Tadi kan udah dibilang bisa web client. Nah, web client itu bisa pakai create, dah kayak gini kan, dah tuh create. Oke. Kemudian dari sini saya get atau mau post terserah. Oke, berarti udah di create langsung di get. Nah, kemudian langsung dimainkan URI-nya. URI-nya kemana? Oke, contoh misalkan HTTP localhost, oke, port 8080/coba1. Oke, ini URI-nya. Langsung di sini exchange to mono. Oke. Nah, di sini karena dia responnya client respon, baru kita main lambdanya sedikit di sini. Dah return res body to mono string class. Karena ngikutin ininya. Ngikutin dia mononya apa. Dah selesai. Mono dot string res return res out. Sorry dot class body to mono. Ntar mismatch mono to object. Sorry, mono globe di import. Oke, jadi kayak gini. Oke ya. Nah, tinggal dari sini dari sini tinggal string isi sama dengan monostring block. Jadi cuma ambil elemennya aja, kemudian saya sys out. Oke. Ini isinya. Oke. Nah, sekarang kita play. Nah, dapat ya. Oke. Simple ya, yang tadi sepanjang ini. Nah, yang sepanjang ini kita cobanya jadi cuma sesimpel ini, sependek ini. Oke, ini yang best practice-nya. Nanti cuma tinggal pilih yang mana. Ya, yakin pasti pilih yang ini. Oke. Nah, udah ya. Nah, sekarang kita bikin coba lagi ya. Nah, saya taruh di sini public void get 1. Oke. Nah, ini saya copy di sini. Nah, oke. Terus kemudian ini maksudnya ini kita kita dokumentasi, dicatat di situ. Nah, kemudian kita pakai pola yang baru lagi, pakai yang beberapa yang sama. Ini pakai bisa exchange to mono, bisa kayak begini, ya kan? Nah, sekarang polanya bisa langsung ke gini. Pakai retrieve ya. Sorry, ini saya ini dulu. Pakai retrieve, di retrieve dulu langsung di sini. Sorry. Dot retrieve. Oke. Sudah di retrieve langsung body to mono. Oke, body to mono yang elemen mononya adalah string. Bisa kayak gini. Oke, langsung kayak gini.
Bisa. Oke, kita tes. Oke, jalan ya dari sini tuh. Oke, simple ya. Nah, pendek, maksudnya pendek cara ngodingnya. Oke, saya bikin lagi ya ininya ya, public void get 2. Nah, ini cuma tinggal diganti get atau postnya. Ya, ini kalau yang sederhana ya, tanpa ada data atau tanpa ada header kita mainnya gitu kan. Nah, tanpa menetapkan itu. Nah, sekarang nanti dari sini bisa juga, nah kan, bisa seperti ini. Ya, bisa juga nanti ditambahin di sini eventnya, misalkan do on error, do and cancel, do on segala macam ya kan. Do on error, do on sukses semua, atau do on complete juga ada nggak di sini. Terminate, sukses, do on next, ya kan, error, each, discard. Nah, ini cuma tinggal dipilih ya. Ini eventnya, misalkan do on sukses ya. Do on sukses, oke. Do on sukses dia akan kirim yang namanya body string. Oke. Do on sukses. Nah, sama dia juga pakai lambda, misalkan res. Oke. Nah, saya kasih sys out. Nah, ini sukses. Ini body. Oke. Karena cuma satu, nggak perlu pakai titik koma. Oke, kita play. Nah, ini sukses. Jadi pada saat dia event ya. Nah, boleh dipakai ini eventnya. Nah, ini yang outputnya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini saya taruh lagi di sini ya, biar enak ya, biar dokumentasi banyak beberapa. Nah, saya kasih di sini get 3. Oke, dah. Oke, sampai segitu. Nah, nanti bisa dimainin lagi. Oh, belum, satu lagi. Oke. Jadi bisa main pakai ini ya, bisa main pakai itu segala macam. Udah, nanti do onnya itu bisa diuji coba sendiri. Oke. Nah, sekarang saya bikin satu lagi web client yang ketiga. Gitu. Oke, kelasnya adalah w client 3. Secara default, karena ini pakai reaktor. Nah, yang dia pakai, ibaratnya dia pakai yang buat tuh si Netty. Nah, secara default timeoutnya, request timeoutnya siapa namanya? Saya ambil dari sini ya. Request timeoutnya web client ini adalah 30 detik. Nah, beberapa programmer pasti akan bilang itu kelamaan. Ya. Nah, kita akan di sini kita akan coba web client dengan menggunakan timeout. Oke ya. Oke. Integer saya kasih di sini timeout. Nah, defaultnya 30 second ya, 30 detik. Nah, kita bikin 5000. Ini dalam satuan milidetik. Oke, berarti kalau dalam satuan milidetik berarti 5 detik. Oke. Nah, saya taruh di sini string base URL-nya. Nah, ini misalnya contoh ke http localhost port 8080. Oke. Kemudian, nah di sini saya pakai web client-nya ya. Jadi di sini web client sama dengan web client dot builder dot base URL. Dari base URL di sini ya, dia udah otomatis yang ini. Dah. Nah, itu dulu nih, tar dulu Kambang. Build. Nah, konektor. Nah, kita konektornya custom. Nah, di sini saya taruh di sini konektor ya. Nah, kita pakai HTTP client. Nah, jadi di sini di web client itu menggunakan HTTP client. Bisa pakai Apache. Jadi dia tuh hanya interface aja ya. Nah, jadi nanti kliennya bisa pakai yang namanya HTTP clientnya punya Netty Reaktor atau punya Apache client juga bisa. Nah, kalau yang ini kita pakai yang punya Reaktor Netty ya. Nah, karena saya pikir yang paling banyak, nah ini nih, yang paling kalau kita pakai web client pasangannya, karena dia buatan Netty, buatan Reaktor, nah kita pakai punyanya dia sendiri ya.
Oke. HTTP client. Di sini saya kasih client ya. Ini konektornya. Jadi saya kasih di sini HTTP kliennya punya neti. Di sini dot create. Oke. Kemudian dengan option. Nah, dengan option ini biar nggak pening ya. Nah, saya taruh bawah. Nah, channel option. Channel option dot connect timeout milis. Nah, artinya connection timeout dengan milidetik. Nah, di sini saya kasih timeout. Nah, integer. Nah, ini sesuai dengan yang ini. Oke ya. Kemudian saya kasih juga di sini optionnya tambahin lagi dengan respond timeout duration dot off milis. Nah, timeout. Jadi dengan duration responnya nanti 5 detik juga. Oke. Nah, terus dikasih event do on connect. Pada saat dia connect, pada saat dia do on connected, terus gitu ya. Nah, ini consumer lagi ya, pakai lambda. Tapi dia connection. Oke, sorry. Do on connect. Nah, maksud saya gini. Nah, saya kebawahin biar enak. Nah, ini bisa kayak gini, oke. Ini parameter nantinya, parameter apa? Lambdanya nanti parameternya ada koneksi. Nah, kita kasih nama apa aja terserah. Bisa dari sini Nah, sini kita bilang bahwasanya connectionnya itu add handler last. Oke. Add handler last. Kita bikin handlernya. Nah, dari sini kita dah nih ya. Dari sini kita bikin objeknya new read timeout handler. Oke. Nah, 5.000. Nah, timeout. Oke, koma. Oke, dengan menggunakan read timeout handler timeout dengan menggunakan ini harusnya dengan menggunakan biar ini ya. Nah, ini nih maksudnya nih. Nah, handler dengan menggunakan time unit dot millisecond. Milli time unit millisecond. Oke ya. Jadi di sini nih. Nah, jadi kita bilang read timeout-nya dengan menggunakan 5.000 millisecond. Oke, dengan satuan millisecond. Oke ya. Kemudian ini saya rapitin lagi. Dari sini ditambah lagi add handler lagi di sini, add handler last. Oke. Nah, di sini new write timeout-nya juga sama, write timeout handlernya juga sama. Kita kasih dengan satuan 5.000 ya, dengan satuan millisecond juga. Oke ya. Nah, ini sudah kelar untuk HTTP client. Nah, jadi pada saat ini kita bisa sisipin ya kan dengan client konektornya HTTP client. Nah, jadi client konektornya punyanya ini. Oke. Dengan konektornya nanti. Oke, set ya, salah. Dengan client konektornya adalah new reaktor client HTTP konektor. Nah, agak panjang ya. Nah, jadi ini sama dengan ini. Oke ya. Masukannya ini. Dah. Nah, kalau udah kayak gini, oke. Kalau udah seperti ini, nanti tinggal di sini mau ditambahin apa, kita bisa sisipin apa lagi di sini, misal dot, misalkan apalagi nih, default headernya
Default header apa, misalkan HTTP header, sama seperti yang ininya ya. Content type-nya apa, misalkan media type JSON, media type dot JSON value. Nah, oke. Bisa kayak gitu, bisa. Nah, oke, agak panjang ya memang, gara-gara ini aja kita netepin netepin timeoutnya doang nih. Karena kalau misalnya kan orang bisa kelamaan. Nah, cuma hanya sekali aja, nanti cuma tinggal copy paste selesai jadi. Oke ya. Nah, dari sini hanya netepin kliennya doang. Nah, tinggal nanti mainnya lagi pakai mono juga, sama kita misalnya pakai mono string ya. Nah, misalnya G sama dengan client, nah kan, dot method, boleh kayak gini ya. Kalau saya seneng yang ini. Oke, karena dari sini bisa tinggal diganti aja ininya. Gitu loh. Tapi ya tergantung nanti, karena bisa dimasukin nanti ini main apa? Bisa dimasukin nanti di parameterize kalau saya sih, tapi tergantung nanti kalian maunya enaknya di mana. Oke. Enaknya mau pakai yang mana tinggal ikutin. Tinggal sesuka-sukanya aja, disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Oke, saya kasih di sini coba 1. Oke. Dah. Nah, kemudian sama seperti biasa dot exchange to mono. Dah tuh, exchange to mono. Jepret. Nah, res, saya nggak usah pakai tanda kurung ya, langsung aja di sini. Nah, res. Nah, oke. Res. Nah, di sini saya kesiniin. Dah, res. Misalkan berarti di sini saya kasih res dot body to mono. Nah ya, sorry ini kenapa error. Rest to mono. Oke, udah body to mono. Oh sorry, return. Nah, oke, udah ya. Nah ini tinggal mainkan aja. Ini saya nggak usah pakai, nggak di filter gimana ininya ya, nggak bisa apa. Tidak saya contohin di filter do on error atau statusnya dimainin, enggak, ini kita main cepetnya aja. Oke, karena sudah kepanjangan. Nah, cuma tinggal dari sini string, oke, hasil sama dengan mono tersebut kita blok supaya dia jadi yang non blocking menjadi blocking. Dah, kemudian kita sys out. Dah. Nah, ini saya dapat bilang di sini ini hasil plus G. Oke, kemudian kita play. Tuh. Oke. Wait, sorry, mono flat map. Sorry, respon body to mono, ini salah ini. Salah ini. Ini hasilnya bukan ini harusnya. Ntar ada yang kurang. Exchange to mono, body to mono, return. Bukan G, hasil. Sorry, salah. Hasil. Maaf. Oke. Emang agak panjang ini web client ini. Nah, ini hasil, ini hasil. Ini coba 1. Nah, ini sesuai dengan yang ada di sini. Ini coba 1. Oke. Nanti tinggal di compare aja. Nah, cuma tinggal nanti di kombinasi segala macam. Sekarang udah 38 detik. Wah, 30 detik ya. Bukan 38 detik, 39 menit videonya. Mohon maaf kalau udah kelebihan. Nah, atau ada kekurangannya juga masih banyak. Nanti cuma tinggal kalian kombinasi, kalian coba-coba kalau misalnya pakai header gimana. Ya kan? Kalau misalnya pakai objek gimana? Wah, gitu loh. Oh ya, satu lagi. Wow, nih, mumpung masih ingat pakai objek ya. Oke, saya tambahin bikin objek 1 ya. Lupa saya. Oke, saya kasih objek foo. Oke. Seperti kata yang mereka pakai, sedang string info. Oke ya. Nah, kemudian saya kasih getter setter ya. Getter setter, select all, benerin. Udah ya. Nah, kemudian saya kasih di sini yang namanya konstruktornya, constructor using field. Oke ya.
sama tambahin lagi di sini saya bikin konstruktor yang biasa, full konstruktor ya. Ini yang biasanya konstruktor biasa, ini yang pakai fill. Oke. Nah, maksud saya kenapa begini? Dikarenakan nanti buat ini ya. Jadi nanti di sini buat bodinya, buat bodinya nanti. Nah, body buat ini kan masih pakai biasa ya. Nah, nanti kalau misalnya kita mau pakai body, nah body itu nanti buat body datanya itu dari sini definisi body ini ya. Nah, dari sini ini kita bisa main kayak gini, full ya, A sama dengan new full. Oke, ini coba. Oke, nah ini bisa langsung dari sini, nggak pakai data ini, tapi langsung full. Nah, kalau misalnya kita mau main rest ya, karena pasti akan banyak ya, atau pakai hash map juga boleh, segala macam boleh gitu, untuk menentukan bodinya ya, body, atau nanti kita bisa taruh di setelah URI ya, setelah URI body value. Nah, tapi nggak bisa pakai get. Jadi kita pakai post, misalnya kayak di sini ya. Nah, ini kita pakai post. Oke. Nah, di sini tinggal sisipin body value-nya objek. Oke. Nah, di sini saya taruh di sini ya. Bisa pakai ini. Nah, jadi bisa di sini nanti. Nah, ini A, body value-nya saya ambil sini A. Oke. Nah, ini bisa kayak gini nanti ya. Nah, tinggal nanti dari sini. Nah, kan dari sini nih. Nah, saya tinggal pakai di sini get 1. Oke. Get 1 ya, sesuai yang ada di sini ya. Pakai body value A. Oke. Di sini get public static void. Nah, ini saya lupa, saya ngasih statiknya. Oke, buat nanti coba-coba nanti. Nah, kita tinggal play this. Oke, ini ya. Nah, nanti dari sini, dari kontrolnya tinggal ditangkap nanti bodinya apa, headernya apa. Nah, nanti tinggal kalian bisa custom sendiri atau sesuaikan sendiri. Oke, segitu dulu. Udah kepanjangan 43 menit. Waduh. Oke ya. Mohon maaf kalau kepanjangan. Nah, mungkin kelamaan saya ngetiknya, atau kekurangan juga saya mohon maaf. Lebihnya juga apalagi. Segitu dulu, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.